Kata-kata Bai Wuxue membuat semua orang bersemangat. Semua petapa bela diri mengedarkan hukum petapa surgawi mereka saat mereka maju bersama dengannya. Dengan 20 petapa bela diri elit di barisan depan, mereka menghancurkan mayat iblis yang berpatroli di jalan mereka. Bai Wuxue memimpin penyerangan. Sebelum dia tidak punya saingan. Mereka membantai mayat iblis satu demi satu. Ketika Bai Wuxue sampai di aula di tengah pulau, dia tiba-tiba berhenti. Ekspresinya berubah ketika dia berkata, "Mengapa saat kita membunuh di sini, kita hanya bertemu dengan mayat iblis? Tidak ada satupun kultivator Kors Rache. Yang lain hanya peduli tentang pembunuhan." Terlebih lagi, kata-kata Bai Wuxue sebelumnya telah berhasil. Mereka tidak merasa terbebani karena mereka semua menganggap Pulau Angin Surgawi ini sebagai pulau mati. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Bai Wuxue, mereka tidak bisa tidak memikirkan kembali dan menyadari bahwa memang demikianlah masalahnya. Itu benar, mengapa tidak ada satupun penggarap Kors Rache? Mungkinkah mereka semua bersembunyi? Itu akan terlalu membosankan. Bai Wuxue berpikir sejenak, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia berkata, "Cepat, pergi. Pergerakan kami telah terekspos. Kami jatuh ke dalam jebakan." Melihat beberapa yang lain belum bereaksi, 21 dari mereka terbang dan berlari terlebih dahulu tanpa mempedulikan orang lain. Saat membunuh dalam perjalanan ke sini, mereka bahkan belum melihat satupun kultivator ras mayat. Para penggarap Kors Rache membiarkan mereka membantai mayat iblis. Jelas, para penggarap Kors Rache ingin memikat mereka ke tengah pulau. Jika ini bukan jebakan, apa jadinya? Namun, bahkan setelah berpikir lama, kelompok tersebut tidak dapat memahaminya. Bagaimana beritanya bocor? Terlepas dari semua yang telah mereka lakukan, Kors Rache sebenarnya telah membuat pengaturan sebelumnya. Bai Wuxue, kenapa kamu tiba-tiba berpikir untuk pergi? Bukankah tadi kamu mengucapkan kata-kata besar? Ingin menyapu Pulau Angin Surgawi. Sesosok muncul di depan Bai Wuxue di balik malam, menghalangi jalan keluarnya. Ditki melonjak ketika sosok ini mengirimkan serangan telapak tangan ke Bai Wuxue yang mundur. Keturunan penguasa api dunia bawah, Wei Hua. Ketika Bai Wuxue melihat kemunculan sosok itu, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Kali ini, dia mungkin telah bertindak terlalu jauh dan mendapat masalah. Tanpa diduga, Wei Hua juga ada di sini. Keduanya saling melancarkan serangan telapak tangan sebelum keduanya mundur 100 langkah. Sebelum Bai Wuxue dapat membubarkan ki kematian akibat serangan telapak tangan itu, orang lain muncul di udara. Tanpa memberi Bai Wuxue kesempatan untuk mengatur napas, orang ini mengirimkan serangan telapak tangan lagi dan memaksanya kembali ke grup dari Pulau Raja Hitam. Orang yang menyerang justru adalah Wang Ken yang datang bersama Wei Hua. Meskipun dia lebih lemah dari Bai Wuxue, dia lebih dari mampu menghadapi Bai Wuxue ketika bekerja dengan Wei Hua. Bang, 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 mutiara malam membubung ke udara, dan cahaya meledak dalam kegelapan, menerangi seluruh langit seterang siang hari. Di masing-masing arah mata angin ada 4 petapa bela diri kelas unggul yang memimpin kelompok besar pembudidaya ras mayat. Ada banyak petapa bela diri kelas medial, petapa bela diri kelas rendah, dan sejumlah mayat iblis yang mengerikan. Mereka mengepung kelompok itu dengan erat, tidak meninggalkan celah apapun untuk mereka lewati. Selanjutnya, 3 kapal perang Kors Rache King Great, yang dibuat dengan memurnikan mayat naga banjir yang kuat, melayang di langit di atas. Ki kematian yang mengerikan berkumpul di setiap mulut naga. Mata merah mereka bahkan lebih menakutkan. 2 wakil pemimpin Istana Pulau Raja Hitam, Bai Wuxue, dan Simen Bao, serta kelompok petapa bela diri tingkat medial puncak, semuanya ketakutan saat melihat formasi seperti itu. Kulit mereka menjadi pucat. Dengan formasi seperti itu, sepertinya seluruh pasukan Kors Rache ada di sini. Apa yang sedang terjadi? Bukankah ini serangan mendadak? Kenapa kita berakhir seperti ikan di jaring? Bai Wuxue, apa yang terjadi di sini? Kedua wakil pemimpin pulau itu sangat cemas. Mereka berdua kaget sekaligus marah. Dengan formasi seperti itu, bagaimana mungkin ada peluang untuk bertahan hidup? Mereka membiarkan Bai Wuxue menyabotase mereka. Simen Bao menunjukkan ketakutan yang luar biasa di matanya. Saat ini, dia kehilangan kemampuan untuk mengambil keputusan. Dia agak tergagap saat berkata, "Bai Wuxue, apa yang harus kita lakukan? Ada begitu banyak ahli Kors Rache dan juga 3 kapal perang King Great. Kami pasti sudah mati. Klan Simen memiliki kaisar bela diri yang melindungi mereka. Mereka pasti punya cara untuk melindungi diri mereka sendiri. Meski begitu, Simen Bao merasa harta rahasianya, yang ditujukan untuk perlindungannya, tidak akan cukup dalam situasi ini." Bai Wuxue adalah seseorang yang pernah mengalami pertempuran skala besar sebelumnya. Setelah merasa bingung beberapa saat, dia menenangkan emosinya dan berkata, "Bagaimanapun juga, nenek moyangmu adalah kaisar bela diri. Wei Hua ini tidak akan membunuhmu. Paling-paling, dia hanya akan menahanmu dan meminta uang tebusan dari leluhurmu." Ketika Simen Bao mendengar ini, ekspresinya berubah menjadi semakin tidak sedap dipandang.
Dia memiliki bakat yang luar biasa, namun dia menjadi tawanan perang. Ini bahkan lebih buruk daripada kematian baginya. Adapun dua wakil penguasa pulau, haha. Jika Bai ini tidak salah, penguasa pulau Black Monarch Island pasti telah membocorkan berita tersebut. Jadi kamu tidak bisa menyalahkan Bai ini. Ketika kedua penguasa pulau mendengar ini, wajah mereka tenggelam. Mereka berdua mengajukan keberatan dengan nada yang aneh secara bersamaan, itu tidak mungkin. Putra penguasa pulau tewas di tangan ras mayat. Bagaimana dia bisa mengkhianati kita dan membocorkan berita? Dia adalah orang pertama yang menyetujui rencanamu. Bai Wuxue bertanya-tanya, mungkinkah ada tahi lalat di tingkat yang lebih tinggi? Namun, setelah memikirkannya, dia mengungkapkan senyuman pahit. Lalu bagaimana jika ada, lalu bagaimana jika tidak ada? Jalanku berakhir hari ini. Saya, Bai Wuxue, sudah selesai. Wei Hua memasang ekspresi tegas di wajahnya saat dia berkata dengan tegas, lumpuhkan kultivasimu sendiri dan ikat dirimu untuk menunggu penangkapan. Jika kamu melakukan itu, aku akan meninggalkanmu jalan menuju kehidupan. Jika tidak, kalian semua akan mati. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Segera, para penggarap Kors Rache berteriak, lumpuhkan kultivasimu dan ikat dirimu. Suara-suara itu seperti gelombang, bergema ke segala arah, melonjak tanpa akhir. Sebelum raungan ini, moral para petapa bela diri elit Pulau Raja Hitam jatuh ke titik terendah. Mereka merasa tidak punya jalan hidup lagi. Mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan keberanian apapun. Menjadi tawanan. Mendengar hal ini, Bai Wuxue mengungkapkan ekspresi tegas di wajahnya. Jika dia benar-benar menjadi tawanan, dia mungkin akan mengakhiri dirinya sendiri. Berangkat dari timur, aku akan membuatkan pembukaan untuk kalian semua. Apakah kita berhasil melarikan diri atau tidak, itu tergantung pada diri kita sendiri. Bai Wuxue melihat sekeliling dan melirik keempat petapa bela diri kelas tinggi yang menjaga timur. Namun, dia sama sekali tidak percaya diri. Di bawah cahaya mutiara malam, pulau itu terang benderang seperti siang hari. Ekspresi Wei Hua dan kelompoknya sangat jelas, penuh keyakinan akan kemenangan mereka. Setelah menghancurkan kelompok orang ini, kekuatan Pulau Raja Hitam akan lumpuh total. Setelah itu, Kors Rache akan melakukan serangan diam-diam di malam hari untuk menembus garis pertahanan terakhir. Mereka akan menyerang kamp utama Istana Dewa Bela Diri bersama dengan gerbang langit berlumpur. Dengan Kors Refining Pool mereka, jatuhnya Dragonwood Star hanyalah masalah waktu saja. Segalanya tampak berada dalam genggaman Wei Hua seperti yang diharapkan. Dia merasa sangat sombong, sangat bangga dengan kesuksesannya. Dia melambaikan tangannya dan bersiap memberi perintah untuk menyerang. Pasukan elit yang kuat dari Pulau Raja Hitam setidaknya adalah petapa bela diri tingkat medial. Biasanya, mereka memiliki kekuatan tempur yang tak terbatas, mendominasi kemanapun mereka pergi. Sekarang, semangat mereka berada di titik terendah, semua wajah mereka pucat. Mereka merasa lesu, karena hanya kematian yang menanti mereka, apapun yang mereka lakukan. Gemuruh. Tepat pada saat ini, sebuah teriakan tiba-tiba muncul dari timur pengepungan yang ketat, di mana sebuah tim yang terdiri dari 20 orang di bawah pimpinan sosok berkulit putih sedang menyerbu ke depan dengan liar. Tak seorang pun di antara Kors Rache yang bisa menghalangi mereka. Di bawah cahaya mutiara malam, sosok putih itu menonjol. Saat dia melakukan gerakannya, terdengar dengungan pedang yang sangat berharga. Seluruh tubuh orang ini memancarkan niat yang tajam. Di atas kepalanya melayang jimat petir ungu dengan 4 helai cahaya keemasan mengalir di sekitarnya. Kadang-kadang, cahaya keemasan keluar darinya. Tidak ada yang bisa menunda dia bahkan untuk sesaat. Di belakang orang ini ada 20 murid muda. Kekuatan mereka jauh lebih lemah dibandingkan pasukan elit Bai Wuxue. Namun, semangat mereka tinggi. Semuanya membunuh dengan ganas, tidak menunjukkan niat untuk mundur. Mereka semua meledak dengan kekuatan tempur yang menakjubkan. Di bawah kepemimpinan sosok kulit putih itu, tim ini secara ajaib membuat lubang di pengepungan ketat dalam sekejap. Xiao Chen menghempaskan 4 petapa bela diri kelas tinggi di hadapannya dengan satu pukulan, satu demi satu. Dia tidak memberi mereka kesempatan untuk bekerja sama. Saat rambut panjangnya berkibar, darah menodai jubah putihnya menjadi merah. Saudara Wei Hua, sudah 2 tahun berlalu. Kita bertemu lagi. Xiao Chen mengeksekusi legenda jauh Myriad Heaven Divine Fist, menggabungkan Vital Ki, intisari, dan energi sihirnya. Kemudian, dia dengan santai meledakkan petapa bela diri kelas tinggi ras mayat, memaksanya mundur dengan enggan. Dia berdiri kokoh dan menatap dengan tenang ke arah Wei Hua, keturunan penguasa api dunia bawah. Musik bijak yang tak henti-hentinya bergema di mana-mana, menyanyikan legenda Xiao Chen. Saat cahaya keemasan menyebar, Xiao Chen tampak seperti makhluk surgawi di malam hari, mengejutkan semua orang saat mereka memandangnya. Pikiran Wei Hua menjadi kacau sejenak. Mengapa Xiao Chen datang ke Pulau Angin Surgawi saat ini? Wei Hua tidak hanya tidak bisa memahami hal ini,
tetapi Bai Wuxue dan yang lainnya, yang mengira situasi mereka tidak ada harapan, juga terkejut melihat Xiao Chen membawa bala bantuan seperti pasukan dewa yang turun dari surga. Bai Wuxue, Simen Bao, berapa lama lagi kamu akan menunggu sebelum pergi? Melihat Bai Wuxue, Simen Bao, dan petapa bela diri elit lainnya yang tertegun, Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, terdengar seperti gemuruh guntur. Orang-orang ini sadar dan dengan cepat menuju ke arah Xiao Chen. Mereka menggunakan teknik klon mereka dan menyerang. Wei Hua bereaksi. Wajahnya berubah sedingin es ketika dia berkata dengan dingin, kamu datang pada waktu yang tepat. Kita bisa mendapatkan semua orang sekaligus. Pembudidaya mayat ras, perhatikan perintah saya. Kelilingi mereka dan bunuh mereka semua. Jangan berikan uang seperempat. Haha, dapatkan semua orang sekaligus. Secara alami, tidak satu pun dari orang-orang yang saya, Xiao Chen, ingin selamatkan, akan ditinggalkan. Mari kita lihat bagaimana kamu, Wei Hua, akan mendapatkan semua orang. Xiao Chen melawan 4 petapa bela diri kelas tinggi di timur sendirian. Sambil melakukan itu, dia membuka mulutnya dan meludahkan kapal perang gerbang naga. Murid Sekte Langit Tertinggi, naiklah ke kapal perang gerbang naga. Jin Lin, Xiao Xian, dan Liu Ke, kalian bertiga mengemudikan kapal perang dan menjemput mereka. Aku akan mengikutimu. Dia melihat sekeliling dan melihat pasukan Kors Rache berkerumun di sekitar mereka, seperti air banjir yang mengalir deras. Saat dia berhenti di tempat tinggi dan jubahnya berkibar, hatinya tetap tenang dan pikirannya jernih. Jin Lin dan yang lainnya sangat akrab dengan kendali kapal perang gerbang naga. Dalam perjalanan mereka ke Dragonwood Star, para murid generasi muda yang penasaran telah menjelajahi kerajinan itu secara menyeluruh. Kapal perang itu terbang dengan cepat, langsung membelah kerumunan. Itu tiba sebelum Bai Wuxue dan yang lainnya. Ketika para penggarap yang diperangi itu melihat kapal perang gerbang naga, mereka bersukacita dan segera naik ke kapal. Melihat semua orang naik dengan selamat, Jin Lin segera mengendalikan kapal perang itu untuk terbang ke angkasa. Namun, 3 kapal perang kelas raja dari Kors Rache memblokir kapal perang gerbang naga. Xiao Xian, kendalikan meriam dan balista. Sisanya, fokuslah menjaga perisai pertahanan. Ayo bermain-main dengan ketiga naga bau ini dan tunjukkan pada mereka betapa hebatnya kekuatan itu. Jin Lin tertawa keras. Menghadapi 3 kapal perang Kors Rache King Great, dia tidak menunjukkan rasa takut. Murid-murid Sekte Langit Tertinggi lainnya juga sangat bersemangat, mereka berlarian dengan semangat tinggi. Saat Biao Wuxue dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua merasa sangat tertahan. Mengapa kelompok orang ini memiliki semangat kerja yang tinggi? Ketika Xiao Chen melihat kapal perang gerbang naga melayang ke udara, dia tersenyum tipis dan santai. Sekarang dia bisa fokus pada pertarungan di hadapannya. Para pembudidaya mayat ras yang terlatih mengendalikan mayat iblis mereka dan mengirim mereka ke Xiao Chen secara bergelombang. 16 kultivator ras mayat petapa bela diri kelas unggul bekerja sama untuk mengelilinginya. Situasi seperti ini sangatlah berbahaya. Bahkan jika Martial Sage tingkat Grandmaster ada di sini, dia mungkin tidak bisa menghadapinya. Namun, Xiao Chen punya kemampuan untuk datang dan pergi sesuka hatinya. Gelombang kejut dari pertempuran antara Xiao Chen dan 16 penggarap ras mayat petapa bela diri kelas tinggi menyebar melalui area yang luas, mencegah para penggarap ras mayat lainnya untuk membantu sepenuhnya, mereka hanya bisa mengelilinginya dan menonton. Ketika 16 petapa bela diri tingkat tinggi menyerang Xiao Chen, dia tidak menunjukkan keterkejutan sama sekali, dia sudah menduga situasi seperti itu akan terjadi. Tidak perlu repot dengan semua penggarap Kors Rache. Dia hanya harus berurusan dengan 16 sage bela diri kelas tinggi ini. Bagaimana orang lain bisa ikut campur dalam pertempuran sebesar ini? Gelombang kejut saja akan dengan mudah menghancurkannya menjadi bubuk. Inilah sumber kepercayaan Xiao Chen. Wei Hua dan Wang Ken berdiri bahu-membahu di udara. Saat mereka menyaksikan Xiao Chen melawan 16 kultivator ras mayat petapa bela diri kelas tinggi, mereka agak heran. Wang Ken berkata dengan terkejut, teknik gerakan Xiao Chen ini sungguh mengerikan. Tak hanya kecepatannya yang mencapai ekstrim, ia juga bisa bergerak lincah dengan kendali nyaris sempurna. Tidak peduli seberapa cepat dia bisa berhenti sesuka hati, atau mengubah arah sesuka hatinya. Meskipun sepertinya dia bertarung melawan 16 petapa bela diri kelas tinggi sekaligus, kenyataannya, dia hanya bertarung satu persatu. Mata Wei Hua sangat tajam. Dia memperhatikan jubah hitam yang dikenakan Xiao Chen setelah pertempuran dimulai. Dia berkata, intinya mungkin terletak pada jubah hitam yang dia kenakan. Meskipun benda itu bukan harta karun rahasia tingkat raja, saya rasa itu jauh lebih praktis daripada beberapa harta karun rahasia tingkat raja. Namun, tidak peduli seberapa bagus harta karun rahasia itu, Xiao Chen pasti akan mati. Dia tiba-tiba sangat ceroboh, berani memblokir pasukan Kors Rache kita sendirian. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai Martial Sage tingkat Grandmaster. Nada suara Wei Hua berubah dingin saat dia berbicara tanpa emosi. Dia diam-diam menyimpan energi,
bersiap menyerang kapan saja dan memberikan pukulan fatal pada Xiao Chen. Saat Xiao Chen melawan 16 kultivator ras mayat petapa bela diri kelas unggul, dia dengan cepat membiasakan diri dengan kekuatan mereka. Dia melihat sekeliling dan meninggalkan bayangan. Lalu dia tiba-tiba tiba di hadapan yang terlemah dari 16 orang. 3 atau 4 serangan langsung mendarat di bayangan belakang, yang muncul sesaat sebelum terkoyak. Momen ini memberi Xiao Chen kesempatan yang ia cari. Memanfaatkan tubuh sage peringkat 3 miliknya, dia dengan kuat menahan 4 atau 5 serangan. Kemudian dia melayangkan pukulan, mengeksekusi dewa menurun. Tubuhnya memancarkan cahaya terang saat auranya melonjak tanpa batas. Saat dia meninju, terdengar dengungan pedang di udara, memancarkan niat pedang yang tak tertandingi. Untaian pedang Qi keluar dari tangan Xiao Chen. Orang di pihak penerima membalas dengan pukulan untuk bentrok secara langsung. Namun, lengan kanannya terkoyak, daging dan darahnya berceceran. Pedang Qi yang tajam itu dengan cepat mengayunkan lengan kanan orang ini hingga ke tulang. Kak bisa, lampu listrik meledak, dan tulang-tulangnya juga hancur. Di bawah kekuatan tempur 10 kali lipat Xiao Chen, lengan kanan ini segera hancur. Xiao Chen bergerak maju dan mengulurkan tangannya. Saat pihak lain berteriak, Xiao Chen meraih pergelangan tangan kirinya. Kemudian, dia dengan kejam mengalirkan energi listrik yang tajam ke dalam tubuh orang tersebut, mencukur daging lapis demi lapis. Dengan dorongan lembut, Xiao Chen memutar kultivator Kors Rache ini. Para petapa bela diri tingkat tinggi di sekitarnya tidak menyerang karena takut melukai orang yang salah secara tidak sengaja. Juga tidak ada yang berani mendekat, memberi Xiao Chen banyak ruang untuk bermanuver. Wei Hua, menangkap. Xiao Chen tiba-tiba berteriak ketika angin kencang bertiup, menghamburkan rambutnya dengan liar. Kemudian, dia meluncurkan Kors Rache Martial Sage ini seperti peluru meriam ke arah Wei Hua, yang sedang menyaksikan pertempuran berlangsung. Wei Hua telah mengumpulkan energi, bersiap saat Xiao Chen membuka celah, untuk memberikan pukulan fatal. Siapa yang mengira Xiao Chen akan melakukan ini? Wei Hua tidak bisa menangkap atau tidak menangkap. Akhirnya, Wei Hua mengatupkan giginya dan memutuskan untuk menangkap. Kalau tidak, jika dia mengabaikan kehidupan dan kematian petapa bela diri kelas tinggi ini di hadapan begitu banyak penggarap ras mayat, dia akan terlihat terlalu dingin. Wajah Wei Hua menunduk saat dia mengulurkan tangannya. Kemudian, dia dengan aman menangkap Kors Rache Martial Sage yang sedang meluncur. Angin kencang yang bertiup membuatnya sulit untuk membuka mata. Ini adalah kekuatan yang kuat, setidaknya kekuatan 1000 ton. Bang! Saat Wei Hua memikirkan hal itu, tubuh rekannya yang merupakan kultivator ras mayat meledak, berubah menjadi ribuan pedang listrik Qi yang berisi kekuatan pedang yang luas dan murni dan bergerak ke segala arah. Cahayanya sangat menyilaukan, sebanding dengan kecerahan mutiara malam. Wei Hua, yang berada di tengah-tengah semua ini, tidak dapat mengelak tepat waktu. Gelombang kejut menghantamnya begitu kuat hingga dia muntah darah. Wang Ken, yang berada tepat di sebelah Wei Hua, nasibnya tidak lebih baik. Pedang Qi menyebabkan luka parah di tubuhnya. Jika bukan karena rompi dalam harta karun rahasia yang melindunginya, serangan ini, yang tanpa disadarinya, mungkin telah membunuhnya. Xiao Chen tertawa keras dan berkata, "Saudara Wei Hua, tangkapan bagus. Anda benar-benar berhasil menangkapnya. Xiao ini sangat mengagumimu." Dia mendorong dengan satu kaki dan melayang ke udara. Segera, 4 petapa bela diri tingkat tinggi melonjak dan menghadangnya, 2 orang di setiap sisi. Petapa bela diri tingkat tinggi lainnya bekerja sama untuk mencegahnya melarikan diri. Dalam sekejap, petapa bela diri tingkat tinggi menunjukkan sinergi yang besar, mengelilingi Xiao Chen lagi. Namun, kali ini, Xiao Chen tidak bermaksud membiarkan mereka menundanya. Energi sihir di lautan kesadarannya melonjak, terkuras dengan sangat cepat. Tiba-tiba dia melotot, dan petapa bela diri tingkat tinggi di depannya, menghalangi jalannya, terasa seperti ribuan pedang menusuknya. Lubang-lubang memenuhi tubuhnya, dan dia mati dengan mayat yang tidak lengkap. Sensasi ini benar-benar membuatnya takut. Ketika petapa bela diri tingkat tinggi ini memulihkan akalnya, dia tidak bisa berhenti menepuk-nepuk tubuhnya dan bergumam pada dirinya sendiri, sebuah pemandangan yang dianggap aneh oleh semua orang. Penatua Qiyu, hati-hati. Yang lain berteriak dengan tergesa-gesa. Bagaimana dia bisa terganggu saat ini? Orang tua Kors Rache dengan nama keluarga Qiyu Linglung. Untuk sesaat, dia tidak bisa membedakan batas antara hidup dan mati. Perasaan kematian tadi terlalu realistis. Xiao Chen terus melonjak lebih tinggi, kecepatannya tidak pernah berkurang sama sekali, lalu, dia menendang. Lampu pedang menyala, dan kepala lelaki tua bernama keluarga Qiyu langsung berpisah dari tubuhnya. Pada akhirnya, hanya satu pemikiran yang tersisa, kali ini, saya benar-benar mati. Setelah ini, 2 tengkorak ungu cerah baru muncul di medali Xiao Chen. Dia dengan mudah memperoleh 20.000 manfaat militer tambahan. Dia pun berhasil lolos dari pengepungan di sekitarnya dalam sekejap. Dia membubung di langit seperti burung, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk pergi. Kak bisa, tanpa perlu melakukan sesuatu yang istimewa,
tubuh fisiknya yang kuat menghancurkan mayat iblis tingkat raja hingga menjadi bubuk. Xiao Chen menerobos dengan keganasan yang tak terbatas. Setelah keluar dari pengepungan, dia bahkan tidak bisa beristirahat sejenak. Sesosok tubuh jatuh dari langit dengan semburan ki kematian di tangannya. Kemudian, ki kematian membentuk sungai bawah tanah yang mengalir ke arahnya. Ini adalah Wang Ken. Dia telah menunggu sampai Xiao Chen kelelahan sebelum mengirimkan telapak gelombang sungai dunia bawah kuno ke arahnya. Xiao Chen tersenyum tipis dan mengaktifkan tahta kematian di lautan kesadarannya. Setelah mengedarkan ki kematian, dia juga mengirimkan telapak gelombang sungai dunia bawah kuno. Namun, telapak gelombang sungai dunia bawah kuno ini memiliki ketajaman tambahan, mengandung niat pedang yang tak tertandingi yang membuatnya semakin tajam dan tidak dapat diblokir. Bang, bang, bang. Terjadi 3 ledakan cepat. Sungai kematian Xiao Chen segera membelah sungai kematian Wang Ken, menghilangkannya menjadi kehampaan. Sebelum Wang Ken sempat bereaksi, sungai dunia bawah menghantamnya. Wang Ken memuntahkan seteguk darah. Kejutan muncul di matanya. Anehnya, Xiao Chen juga mengenal telapak gelombang sungai dunia bawah kuno. Selain itu, kekuatan Xiao Chen lebih kuat dari miliknya. Tahta kematian. Dia menaklukkan tahta kematian. Pikiran ini terlintas di benak Wang Ken. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu mengencang di pergelangan tangannya, Xiao Chen telah mengambilnya. Xiao Chen menarik dan menggunakan Wang Ken sebagai tameng untuk mempertahankan punggungnya. Serangan dari Kors Rache semuanya mendarat di Wang Ken, menimbulkan rasa sakit luar biasa yang membuatnya berharap dia mati. Wang Ken terus berteriak, berhenti menyerang. Berhenti menyerang. Melihat Wei Hua menghalangi jalan di depan, Xiao Chen tertawa keras dan melemparkan Wang Ken. Dia berkata, saudara Wei Hua cukup pandai dalam menangkap. Beranikah kamu mencoba menangkap lagi? Setelah menderita pertama kali, bagaimana mungkin Wei Hua berani menangkap Wang Ken? Dia dengan cepat menghindar. Siapa yang menyangka kali ini, tubuh Wang Ken tidak akan meledak. Xiao Chen memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri, sepenuhnya menghindari semua serangan dan orang-orang yang menghalanginya. Saudara Wei Hua, kita akan bertemu lagi. Tawa Xiao Chen bergema di langit, bertahan lama. Wei Hua mengungkapkan ekspresi yang sangat tidak senang. Meskipun memiliki begitu banyak orang, mereka tidak hanya gagal menghentikan Xiao Chen, tetapi mereka bahkan mengizinkannya membunuh 2 petapa bela diri tingkat tinggi. Dari awal hingga akhir, Xiao Chen telah mengendalikan situasi. 14 petapa bela diri kelas tinggi yang masih hidup bergegas mendekat dan menghela nafas ketika seseorang bertanya dengan suara lembut, Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita tetap pergi ke Pulau Raja Hitam? 3 kapal perang kelas raja tidak bisa menghentikan kapal perang gerbang naga, membiarkannya melarikan diri sejak lama. Xiao Chen juga menghilang tanpa jejak. Rencananya berantakan. Orang-orang ini tidak tahu harus berbuat apa. Wei Hua berpikir sejenak dan masih tidak mengerti. Bagaimana Xiao Chen muncul di Pulau Angin Surgawi tanpa alasan sama sekali. Dari mana dia mendapat kabar itu? Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak dapat memahaminya. Mungkinkah ini hanya kebetulan? Wei Hua mengungkapkan tatapan sinis saat dia berkata, pergi ke Pulau Azure Monarch. Karena rencananya sudah terungkap, tidak perlu berlarut-larut. Kirim pesan ke Xia Feng. Suruh dia bertindak bersama kami untuk menghancurkan Pulau Azure Monarch. Dengan begitu, kami masih bisa menembus lini pertahanan ketiga. Karena Xiao Chen telah menggagalkan rencana mereka, Wei Hua memilih mengikuti arus. Bahkan jika Xiao Chen menyelamatkan kelompok orang ini, Kors Rache masih memiliki keuntungan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Langit malam tampak seperti papan catur yang dipenuhi banyak bintang. Xiao Chen melakukan perjalanan dengan sangat cepat. Dia segera menyusul Jin Lin dan yang lainnya di kapal perang gerbang naga. Para marsial saga elit dari Pulau Black Monarch berdiri di geladak. Mereka semua panik dan ketakutan saat mengingat pemandangan mengerikan tadi. Mereka semua mengira mereka tidak akan selamat. Sekarang setelah mereka pergi jauh, mereka akhirnya menghela nafas lega. Saudara Xiao Chen telah kembali. Ketika junior dari Sekte Langit Tertinggi melihat Xiao Chen turun, mereka berteriak kegirangan. Ketika Bai Wuxue melihat Xiao Chen yang tidak terluka, dia mengungkapkan ekspresi rumit di wajahnya. Kemudian dia melangkah maju dengan ekspresi cemberut dan bertanya, Xiao Chen, bagaimana kamu tahu bahwa aku membawa sekelompok orang untuk melakukan serangan diam-diam di Pulau Angin Surgawi hari ini? Ketika penduduk Pulau Raja Hitam mendengar Bai Wuxue menanyakan hal itu, mereka juga merasa itu aneh, sehingga ekspresi mereka berubah. Itu benar, ini adalah sebuah rahasia. Bagaimana Xiao Chen mengetahuinya? Simen Bao bahkan bertanya, Xiao Chen, apakah kamu membocorkan berita ini ke Kors Rache? Kalau tidak, bagaimana waktumu bisa begitu tepat? Ketika Jin Lin mendengar orang-orang ini menuduh Xiao Chen, dia langsung memarahi mereka, kalian bajingan. Jika kakak senior kita Xiao Chen tidak merasa baik hati dan berubah pikiran sebelum dia pergi, kalian semua pasti sudah terbunuh, namun kalian semua menuduh dan menyalahkan kakak senior Xiao Chen sekarang.
Murid-murid generasi muda dari Sekte Langit Tertinggi semuanya dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Dari ekspresi mereka, sepertinya mereka ingin mengusir sekelompok orang ini dari kapal perang. Xiao Chen tersenyum tipis dan melambaikan tangannya, menghentikan Jin Lin dan yang lainnya. Dia menatap langsung ke arah Bai Wuxue dan berkata, itu benar. Saya tahu tentang rencana Anda untuk menyerang Pulau Angin Surgawi secara diam-diam. Saya juga tahu bahwa Kors Rache memasang jebakan di Pulau Angin Surgawi dan menunggu kalian semua jatuh ke dalamnya. Wajah Bai Wuxue dan Simen Bao tenggelam. Niat membunuh segera terlihat di mata mereka. Namun, bukan aku yang membocorkan gerakanmu. Itu adalah penguasa Pulau Azure Monarch Island, Xia Feng. Buktinya ada pada Qin Wu dan bukan pada saya. Saya juga tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Selama saya tahu saya tidak bersalah, itu sudah cukup. Apakah kamu percaya padaku atau tidak ada hubungannya denganku. Dalam hatinya, Xiao Chen tidak merasa bersalah sama sekali dan bersikap sangat murah hati. Awalnya, dia ingin menggunakan kesempatan untuk pergi ke pulau berpola hitam untuk menghancurkan kolam pemurnian mayat. Namun, sebelum dia pergi, dia memikirkan situasinya. Meskipun Bai Wuxue dan Simen Bao pantas mati karena terlalu serakah, kelompok petapa bela diri elit Pulau Raja Hitam yang mengikuti mereka tidak pantas mati. Jika Xiao Chen mendapatkan semua manfaat militer dengan menggunakan nyawa orang-orang tak berdosa ini, maka ini bukanlah cara yang bersih dalam melakukan sesuatu. Saat ini, dia tidak perlu bertindak seperti ini. Bai Wuxue dan Simen Bao saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat kebingungan di mata masing-masing, mereka tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Namun, dua wakil pemimpin Pulau Raja Hitam terkejut dan bertanya, teman kecil Xiao Chen, apa yang kamu katakan itu benar? Komandan garis pertahanan ketiga Dragonwood Star adalah tahi lalat bagi musuh. Ini adalah masalah yang menggemparkan. Tentu saja itu benar, wakil Pulau Lord Qin Wu membuat salinan buktinya. Dia sudah mengirimkannya bersama dengan rencana Xia Feng kepada Tuan Huang Pufeng. Segera, kebenaran akan terungkap. Xiao Chen mengungkapkan kebenarannya. Saat ini, tidak ada yang perlu disembunyikan. Kalian semua harus pergi. Dengan ini, tidak mungkin seluruh Dragonwood Star bisa berdamai. Jika saya tidak salah, Wei Hua seharusnya membawa pasukan Kors Rache untuk menyerang Pulau Azure Monarch. Mereka mungkin akan bekerja dengan Xia Feng. Bai Wuxue dan yang lainnya tidak percaya. Kata-kata Xiao Chen terlalu mengejutkan. Namun, Xiao Chen sudah meminta mereka pergi, jadi mereka tidak bisa terus berlama-lama di sini. Bagaimanapun, kapal perang gerbang naga ini milik Xiao Chen. Saya, Bai Wuxue, akan mengingat hutang budi ini. Aku akan membalas budi ini kepadamu cepat atau lambat. Namun, pertaruhan di antara kita masih berlangsung, kata Bai Wuxue dengan agak enggan. Kemudian, dia pergi bersama kelompoknya, menuju Pulau Azure Monarch. Puci. Tepat setelah orang-orang ini pergi, Xiao Chen tiba-tiba terbatuk dan mengeluarkan darah. Dia segera merasa jauh lebih baik setelahnya. Kakak senior Xiao Chen, kamu baik-baik saja. Jin Lin dan yang lainnya bertanya karena khawatir, dengan cepat bergegas ke depan. Xiao Chen tetap tinggal sendirian dan menahan seluruh pasukan Kors Rache. Itu tidak mungkin semudah yang dia bayangkan. Xiao Chen memejamkan mata dan menarik napas. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya sekali lagi dan menjawab, itu hanya luka kecil. Tidak ada hal besar. Saat keluar dari pengepungan yang padat, dia mengalami beberapa serangan. Dia sendiri tidak dapat mengingat berapa banyak yang mendarat di atasnya. Mengingat tubuh Sage peringkat 3 dan pukulannya tidak mengenai titik vitalnya, ini memang hanya luka ringan. Dia akan baik-baik saja setelah istirahat sekitar 20 menit. Melihat kulit Xiao Chen tidak terlihat terlalu buruk, Jin Lin dan yang lainnya menjadi santai. Dia berbisik, kemana kita akan pergi sekarang? Apakah kita masih akan mengikuti rencana awal? Dalam rencana awal, seluruh Dragonwood Star tidak akan jatuh ke dalam kekacauan. Xiao Chen akan melakukan serangan diam-diam di Kors Refining Pool sendirian. Wei Hua dan yang lainnya pasti akan segera kembali untuk memberikan dukungan. Lagi pula, jarak mereka tidak terlalu jauh. Namun, sekarang, pasukan Kors Rache mungkin sedang bergegas ke Azure Monarch Island dan sepertinya tidak dapat menerima berita apapun dari Kors Refining Pool. Sekalipun mereka bisa mendapat kabar, karena jaraknya yang jauh, mereka juga tidak bisa buru-buru kembali. Bagaimanapun, karena kebaikan Xiao Chen, situasi di Dragonwood Star berubah menjadi kacau, tidak ada lagi cara untuk menyelamatkannya. Namun, ini juga baik-baik saja. Kekacauan ini cepat atau lambat akan terjadi. Selama dia menghancurkan Kors Refining Pool, Kors Rache pada akhirnya akan kembali dengan kekalahan. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen membuat keputusan. Aku akan menyerahkan kendali kapal perang gerbang naga kepadamu. Batalkan rencana awal. Kalian semua, bergegaslah membantu Pulau Azure Monarch. Garis pertahanan ketiga sangat penting dan tidak boleh gagal. Ketika Jin Lin mendengar bahwa Xiao Chen tidak berniat untuk kembali, dia bertanya, kakak senior Xiao Chen, apa yang akan kamu lakukan?
Tentu saja, rencanaku tidak berubah. Saya masih akan menyerang Course Refining Pool. Ini adalah kesempatan terbaik. Wei Hua pasti tidak mengharapkanku pergi ke pulau berpola hitam segera setelah aku melarikan diri dari pasukan ras mayat. Xiao Chen tersenyum lembut dan menepuk bahu Jin Lin. Dia berkata, jangan khawatirkan aku. Khawatirkan saja dirimu sendiri. Pedang Daoku telah mencapai titik kritis. Semakin besar tekanan pada saya, semakin mudah saya menerobos. Cahaya bintang menyinari langit malam. Sesosok tubuh berkulit putih melompat dari haluan kapal. Di bawah tatapan murid generasi muda Sekte Langit Tertinggi, Xiao Chen menginjak cahaya bintang saat dia menuju pulau berpola hitam. Dia ingin menghancurkan Course Refining Pool sendirian. Keberanian kakak senior Xiao Chen benar-benar tak terbayangkan. Xiao Xian menghela nafas dengan sedih saat dia melihat sosok itu perlahan menghilang dari pandangannya. Namun, Jin Lin memiliki tatapan tajam di matanya. Dia berkata dengan nada iri, alangkah baiknya jika suatu hari nanti, saya bisa memiliki tingkat keberanian dan keanggunan yang sama dengan kakak senior Xiao Chen. Kepercayaan diri yang mutlak dan keanggunan seorang Grandmaster. Kakak senior kami Xiao Chen jelas tidak lebih lemah dari para jenius dari berbagai klan di Starry Heaven Silver Lake. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Xiao Chen mengaktifkan efek jubah laut surgawi dan menyembunyikan niat membunuhnya. Saat dia menuju pulau berpola hitam, cahaya bintang terbelah saat malam yang gelap memberinya perlindungan. Hatinya tenang dan damai. Dia tidak merasakan kegelisahan atau kegembiraan apapun di awal pertempuran besar. Di kegelapan malam, dia mendarat diam-diam di pulau berpola hitam. Mengandalkan jubah laut surgawi, dia berjalan melewati banyak pembudidaya mayat yang berpatroli tanpa terdeteksi. Seorang tamu tak diundang telah tiba di pulau yang dijaga ketat ini. Tidak sulit untuk menemukan kolam pemurnian mayat karena disitulah ki kematian paling kuat. Dengan rasa spiritualnya yang diperluas, Xiao Chen melayang di atas tanah dan melewati banyak sosok, tidak menarik perhatian apapun saat ia tiba di sekitar kolam pemurnian mayat. Dari udara, dia bisa melihat mayat-mayat bertumpuk tinggi di tanah. Sebagian besar darinya adalah mayat berbagai astral beast. Kadang-kadang, dia melihat seseorang membawa astral beast yang baru dibunuh ke tempat ini dan mengumpulkan hadiah. Banyak orang berpakaian hitam sibuk mengerjakan mayat astral beast. Mereka dengan ahli merobek rongga perut dan mengeluarkan darahnya. Kemudian, mereka menambahkan berbagai bubuk yang tidak dikenali oleh Xiao Chen. Tidak jauh dari situ, ada mayat manusia marsial sage. Setelah dia mati dengan cermat, dia melihat bahwa para penggarap yang menyerahkan mayat manusia memperoleh imbalan yang lebih baik. Area di dekat kolam pemurnian mayat tenang dan teratur. Saat Xiao Chen menyaksikan mayat manusia dimurnikan menjadi mayat iblis, bahkan seseorang yang setenang dia pun terkejut melihat pemandangan itu. Pantas saja ras lain tidak suka berurusan dengan Course Rache. Ini adalah sekelompok orang yang tidak akan membiarkan seseorang beristirahat dengan tenang setelah seseorang meninggal, membuat seseorang gemetar ketakutan. Jika Course Rache tidak kuat, mereka pasti sudah lama binasa. Xiao Chen terbang dan tiba di atas kolam pemurnian mayat. Kemudian dia mulai mengamatinya dengan ama. Kolam pemurnian mayat berbentuk persegi panjang, berukuran panjang 500 meter dan lebar 100 meter. Permukaannya gelap dan menyeramkan, bergolak dengan air hitam. Bahkan melihatnya saja sudah membuat orang merasa sangat tidak nyaman dan mual. Itu memiliki formasi bawah air dengan garis formasi yang dibuat dengan darah dan inti astral yang dipasang di persimpangan garis. Jika dia ingin menghancurkan kolam pemurnian mayat ini, dia harus menghancurkan formasi dan mengubur tempat ini sepenuhnya. Namun, bahkan tanpa mempertimbangkan para pembudidaya mayat ras yang berpatroli, Xiao Chen akan menemukan 4 petapa bela diri kelas tinggi, satu di setiap sudut kolam pemurnian mayat, sulit untuk dihadapi. Keempat lelaki tua itu masing-masing memiliki mayat iblis dengan aura hitam yang melonjak di samping mereka. Berdasarkan aura mereka, mereka seharusnya sama dengan sage marsial kelas superior, yang berarti mereka adalah mayat iblis kelas sage yang berkualitas tinggi. Tiba-tiba, Xiao Chen mengerutkan kening. Dia tidak menyangka akan melihat dua orang itu di sini, Long Fei yang terpelajar dan berwajah putih dan Kui Do, pemarah yang pernah dia temui. Keduanya berjalan dengan semangat tinggi. Mereka berhenti di depan kolam pemurnian mayat dan melihat sekeliling dengan penuh minat. Ini akan menjadi masalah. Prediksiku meleset. Tidak hanya Long Fei tetapi juga Kui Do, keturunan penguasa tangan besi. Mayat keluar dari kolam pemurnian mayat. Kadang-kadang, petapa bela diri ras mayat di 4 sudut memasang segel tangan, mengaktifkan formasi bawah air. Sinar cahaya abu-abu keluar dari kolam. Ketika cahaya abu-abu mendarat, itu benar-benar membentuk mayat iblis, yang bergerak agak kaku ke peti mati di sampingnya. Kemudian, mayat iblis berbaring di peti mati dan menutupnya dengan benar. Segera, para penggarap Course Rache lainnya akan menempelkan label pada peti mati, mencantumkan kekuatan demonic Course dan nilainya. Setelah itu, mereka memindahkannya. Deretan peti mati di belakang merupakan pemandangan yang mempesona untuk dilihat. Setidaknya ada 1000 dari mereka, semuanya mayat iblis tingkat raja.
Ada juga beberapa peti mati dengan warna yang sangat dalam, yang berisi mayat iblis tingkat Sage, kartu truf sebenarnya dari ras mayat. Mayat iblis tingkat Sage telah memperoleh spiritualitas. Mayat iblis kelas Sage berkualitas rendah sudah bisa menyaingi Sage bela diri. Mayat iblis tingkat Sage berkualitas tinggi bahkan bisa menyamai Sage bela diri tingkat tinggi. Saat Kuido menyaksikan mayat iblis sesekali melompat keluar dari kolam pemurnian mayat, dia tersenyum dan berkata, dengan jumlah mayat iblis yang tak terbatas ini, akan sulit bagi ras mayat untuk kalah perang melawan bintang kayu naga ini. Long Fei yang terpelajar dan berwajah putih melambaikan kipas lipatnya dan berkata dengan serius, itu tidak sepenuhnya benar. Kami hanya dapat memproduksi secara massal mayat iblis tingkat raja. Mayat iblis tingkat Sage membutuhkan lebih banyak waktu dan usaha. Tentu saja, dengan tingkat pertempuran seperti itu, selama Course Refining Pool tidak dihancurkan, Course Rache kita pada akhirnya akan mendapatkan kemenangan. Kuido tersenyum dan mengangguk. Mayat iblis tingkat raja tidak ada artinya di hadapan para ahli. Namun, mereka tidak memerlukan banyak sumber daya. Jika 100 mayat iblis tingkat raja dapat melemahkan Sage bela diri tingkat rendah dan membunuhnya, itu akan sepadan dengan harganya. Keduanya mengobrol sambil berjalan mengitari batas kolam pemurnian mayat. Kadang-kadang, keempat lelaki tua Course Rache berbicara dengan keduanya. Saat Xiao Chen menyaksikan semua ini, dia berpikir keras. Saat ini, apa yang harus dia hadapi adalah 4 Sage marsial kelas superior generasi tua, 4 mayat iblis kelas Sage berkualitas tinggi, dan 2 jenius iblis muda yang melampaui Sage marsial kelas superior biasa. Berdasarkan aura keempat lelaki tua Course Rache, mereka juga bukan Sage marsial kelas superior biasa. Mereka semua adalah monster tua yang telah hidup beberapa ratus tahun. Budidaya mereka tidak dapat diduga. Bahkan dalam pertarungan 1 lawan 1, Xiao Chen tidak akan percaya diri mengalahkan mereka dalam 100 gerakan. Jika mayat iblis kelas Sage berkualitas tinggi ditambahkan, pertarungan akan menjadi lebih bermasalah. Mendapatkan kemenangan tanpa setidaknya 1000 gerakan akan sulit. Yang paling bermasalah masih Long Fei dan Kuido. Keduanya adalah keturunan kaisar bela diri berdaulat. Mereka berdua juga sangat berbakat. Jika Xiao Chen mulai berkelahi dengan mereka, dia akan kesulitan melepaskan diri dari mereka. Sulit, sangat sulit. Namun, betapapun sulitnya, dia harus menghancurkan kolam pemurnian mayat hari ini. Jika dia tidak menantang dirinya hingga batasnya pada saat hidup dan mati, dia akan mengalami masalah dalam membentuk pedang daunnya. Pikiran Xiao Chen berpacu secepat kilat. Setelah beberapa saat, dia menemukan tindakan balasan. Dia mengulurkan tangannya, dan sebuah patung muncul di genggamannya. Dia telah mengukir patung ini dari cabang pohon panjang umur, karenanya, itu penuh dengan energi spiritual. Patung ini berjubah putih dan rambut hitam. Alis dan tatapannya sangat tajam, seperti pisau. Itu adalah patung Xiao Chen. Xiao Chen menjentikkan jarinya, dan patung itu langsung terbentuk dan meledak dengan aura yang mematikan. Kemudian ia menuju ke langit di atas deretan peti mati, tanpa mengucapkan sepatah kata pun saat ia mengirimkan pukulan. Tiba-tiba, untaian pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya bergetar seperti bulu. Saat pukulannya mendarat, ratusan peti mati langsung hancur. Kuido berbalik, dan matanya tiba-tiba berbinar. Dia berseru, Xiao Chen. Tanpa berpikir panjang, Kuido mendorong dari tanah dan berubah menjadi seberkas cahaya menyerupai anak panah yang tajam. Dia segera mengejar, menyerang sosok putih itu. Long Fei melipat kipasnya dan berpikir sejenak. Lalu dia berkata dengan suara lembut, Xiao Chen ini benar-benar berani menerobos masuk kemana saja. Sesepuh, mohon terus berjaga di sini. Saat aku menangkap Xiao Chen, aku akan memurnikannya menjadi mayat iblis tingkat Sage. Tuan muda, selama kita menjaga kolam pemurnian mayat ini, seekor nyamuk pun tidak akan masuk. Keempat tetua memberi hormat dengan tangan ditangkupkan saat mereka melihat ke arah Long Fei. Dalam gangguan sesaat itu, ketika keempat tetua ini menjawab, Xiao Chen, yang mengenakan jubah laut surgawi, diam-diam memasuki kolam pemurnian mayat dengan suara huse. Keempat tetua berpaling dari Long Fei dan kembali menatap kolam pemurnian mayat. Ki hitam di permukaan air melonjak saat mayat-mayat bangkit. Itu tampak persis sama seperti biasanya. Formasi bawah air terus bekerja dan memurnikan berbagai mayat. Saat tubuh Xiao Chen memasuki kolam pemurnian mayat, ki kematian yang tak terbatas meresap ke dalam pori-porinya dan mengalir ke dalam tubuhnya. Ki kematian hitam menyebar kemana-mana di tubuhnya, merusak darah, tulang, kulit, organ dalam, dan dagingnya. Kematian Ki ini secara diam-diam menyebabkan kerugian besar baginya. Jumlah kematian Ki terlalu besar. Xiao Chen melihat telapak tangannya, sekarang sudah sangat layu sehingga tidak bisa dikenali. Dipenuhi dengan kerutan dan Ki kematian, tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, persis seperti seorang lelaki tua yang melewati masa jayanya. Dia telah meremehkan Ki kematian di tempat ini. Dia dengan cepat mengedarkan hukum Sage surgawi di tubuhnya. Untaian energi ungu yang memancarkan cahaya listrik melonjak ke seluruh tubuhnya, memurnikan ki kematian hitam menjadi tidak ada. Situasi akhirnya berubah menjadi lebih baik.
Namun bahayanya belum berakhir. Ada terlalu banyak ki kematian di kolam, itu tidak ada habisnya. Sementara Xiao Chen meniadakan satu bagian ki kematian, dua bagian lainnya mengalir selama waktu itu. Tidak mungkin dia bisa tetap berada di kolam untuk waktu yang lama. Sial, aku tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Jika saya menggunakan hukum petapa surgawi dalam skala besar, tidak diragukan lagi itu akan menarik perhatian keempat lelaki tua itu. Saat Xiao Chen mendapati dirinya kehilangan solusi dan merasa sangat cemas, sebuah hisapan tiba-tiba datang dari tahta kematian di lautan kesadarannya. Penghisapan ini menarik seluruh ki kematian, langsung menyeruputnya hingga kering. Singgasana kematian bahkan seperti anak yang rakus, tampak tidak puas. Tubuh Xiao Chen kembali normal, dipenuhi kehidupan kembali. Dia bersukacita di dalam hatinya dan langsung rileks. Dia tidak mengira tahta kematian akan mempunyai efek seperti itu. Ketika dia melihat sekeliling di dalam kolam, mayat memenuhi pandangannya. Pemandangan ini sangat mengerikan. Wajah mayat yang tanpa emosi terkadang tampak saling berhadapan. Tiba-tiba, tangan iblis keluar dari bawah dan meraih Xiao Chen. Dia menghindar dengan cepat. Tangan iblis itu meraih mayat di sebelahnya dan menariknya ke dasar kolam pemurnian mayat yang bergolak. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di atas kolam pemurnian mayat, lelaki tua di sudut kiri depan menunjukkan ekspresi mencurigakan. Dia berkata, "Aneh, saya ingin menarik mayat ke formasi pemurnian mayat sekarang." Namun, mayat itu benar-benar mengelak. Haha, itu tidak terlalu aneh. Orang itu mungkin masih belum mati. Atau mungkin itu hanya gerakan tubuh yang tidak disengaja. Kita hanya perlu membiarkannya terendam di kolam pemurnian mayat untuk beberapa waktu lagi, kata salah satu tetua. Hehe, ki kematian di kolam pemurnian mayat sangat padat hingga berubah menjadi cair. Siapa yang cukup bodoh untuk terjun ke dalamnya? Orang tua di pojok kanan depan tertawa sinis. Penatua yang berbicara pertama kali memikirkannya dan setuju, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Kemudian, dia fokus mengerjakan mayat yang terperangkap di formasi pemurnian mayat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Xiao Chen, yang berada di dalam kolam, tidak tahu bahwa dia baru saja mendapat panggilan dekat. Pada saat ini, dia sudah turun ke dasar kolam pemurnian mayat. Kakinya menyentuh lantai, dan formasi darah yang sangat kompleks dan mengejutkan tergeletak di hadapannya. 4 mayat duduk bersila dalam formasi. Sinar cahaya merah memasuki mereka. Mereka tampak seperti kultivator yang sedang berkultivasi, pemandangan yang sangat aneh. 99 inti astral kelas medial berada di tempat garis-garis berpotongan dalam formasi. Ada juga inti astral tingkat tinggi di pusatnya. Secara keseluruhan, ia memiliki 100 astral kores. Garis formasi yang terbuat dari darah di tengahnya tampak sangat merah, memikat dan menyeramkan. Formasi ini tidak mudah untuk diperbaiki. Xiao Chen tidak berani bertindak gegabah dan mengagetkan musuh-musuhnya. Dia berdiri di sudut dan mengamati dalam waktu lama. Bagaimana saya harus menghancurkan formasi ini? Garis-garis darah terpampang jauh di dalam lantai seolah menyatu dengannya. Karena terlindunginya formasi, lantai terasa sekeras besi saat diinjak, tidak bergeming sama sekali. Formasi ini jelas sudah menyatu dengan Course Refining Pool, tidak dapat dipecahkan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jika Xiao Chen menggunakan kekerasan, dia mungkin akan menghasilkan efek sebaliknya dari yang diinginkan, atau bahkan merugikan dirinya sendiri. Itu dia, sebuah ide muncul di kepalanya ketika dia mengingat tahta kematian di lautan kesadarannya. Dia tersenyum tipis saat dia menyusun rencana. Xiao Chen berlutut dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh garis formasi merah. Ki kematian besar langsung mengalir ke dalam formasi. Seluruh formasi mulai memancarkan cahaya merah pekat, tampak sangat memikat. Apa yang sedang terjadi? Ki kematian yang kuat tiba-tiba muncul di formasi pemurnian mayat. Ki kematian ini terlalu mengerikan. Kita harus menghentikannya. Jika tidak, itu akan melebihi toleransi formasi. Keempat lelaki tua di sudut kolam pemurnian mayat berseru ketakutan ketika mereka melihat air kolam terus-menerus menimbulkan gelombang tinggi. Kemudian, mereka berdiri pada saat bersamaan. Kolam itu bergetar, dan retakan muncul di sisi kolam pemurnian mayat. Ekspresi keempat lelaki tua itu berubah, dan mereka dengan cepat melayang ke udara bersama dengan mayat iblis di samping mereka. Pada saat berikutnya, terdengar suara gemuruh, dan kolam pemurnian mayat meledak. Seluruh pulau berpola hitam ikut bergetar bersamanya. Semburan ki kematian yang tak ada habisnya melonjak ke segala arah. Sebuah lubang yang dalam muncul di tanah, dan kolam pemurnian mayat mengepulkan asap, formasi pemurnian mayat sudah tidak ada lagi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah pengejaran tanpa henti Long Fei dan Kui Dou, mereka akhirnya berhasil menyusul Xiao Chen. Mereka mendaratkan pukulan padanya, dan dia berubah menjadi serbuk gergaji memenuhi udara. Pemandangan ini mengejutkan mereka berdua, dan mereka berseru serempak, kami tertipu. Keduanya dengan cepat berbalik dan bergegas kembali ke Course Refining Pool. Namun, sebelum mereka berhasil pergi jauh, mereka mendengar ledakan dahsyat. Seluruh kolam pemurnian mayat menjadi asap.
Badai ki kematian hitam membubung ke awan, membentuk pilar angin yang menghubungkan tanah ke langit. Pulau berpola hitam berguncang hebat. Gemuruh keras bergema tanpa akhir. Long Fei mengibarkan kipas lipat di tangannya, dan angin kencang berkumpul, membentuk badai dengan atribut kehancuran yang melonjak. Reaksi yang tidak disengaja ini jelas menunjukkan betapa hebatnya guncangan di hati mereka. Kolam pemurnian mayat hancur. Bagaimana itu bisa terjadi? Bahkan jika Martial Sage tingkat Grandmaster datang secara pribadi, dia tidak akan mampu menghancurkan formasi pemurnian mayat dengan mudah. Terlebih lagi, semua Martial Sage tingkat Grandmaster telah lama meninggalkan Dragonwood Star. Wajah Kuido berubah cemberut. Dia melihat ke arah formasi pemurnian mayat dan berkata, mungkin saja jika Xiao Chen yang melakukannya. Setiap saat, orang ini selalu berhasil melakukan sesuatu yang semua orang anggap mustahil. Xiao Chen, saya tidak percaya dia benar-benar luar biasa. Sosok Long Fei melintas, menuju ke arah kolam pemurnian mayat, dan aura yang disebabkan oleh kehancuran meletus dari tubuhnya. Kuido mengerutkan kening. Saat dia merasakan aura ini, dia berkata sambil merenung, kehendak kehancuran. Long Fei sebenarnya memahami keinginan seperti itu. Dia benar-benar menyembunyikan keahliannya dengan baik. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di kamp utama Istana Dewa Bela Diri di Dragonwood Star, Huang Pufeng tiba-tiba membuka matanya dan melayang ke langit, menghadap ke pulau berpola hitam. Kemudian, dia melihat tornado hitam yang menghubungkan langit dan tanah. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Sosok-sosok yang terbang di samping Huang Pufeng juga menunjukkan ekspresi tidak percaya. Sesaat kemudian, Huang Pufeng berkata, kolam pemurnian mayat telah dihancurkan. Fondasi dari Kors Rache telah hilang. Aktifkan seluruh pasukan dan menuju pulau berpola hitam. Berikan mereka satu serangan terakhir. Kami mematuhi perintah Tuhan. Seketika, kapal perang dengan panji Istana Dewa Bela Diri membubung ke langit dari kamp utama, membawa para penggarap manusia. Saat mereka terbang, mereka mengeluarkan kekuatan yang kuat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di pulau yang ditempati gerbang langit berlumpur, Tuan Muda Gerbang Langit Berlumpur, Qi Wuxue, saat ini sedang mengumpulkan sekelompok anggota sektenya dalam persiapan untuk berangkat ke kamp utama Istana Dewa Bela Diri di Dragonwood Star. Ketika mereka melihat pilar angin hitam, mereka juga merasa terkejut. Kolam pemurnian mayat. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa menghancurkan kolam pemurnian mayat ras mayat? Tanpa kolam pemurnian mayat ini, perlombaan mayat tidak akan memiliki banyak kekuatan tempur. Seru Qi Wuxue, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Wajah Qi Wuxue tenggelam saat dia berkata dengan cemberut, pergi ke pulau berpola hitam. Lokasi pertarungan terakhir telah berubah. Kemenangan atau kekalahan akan bergantung pada pertempuran terakhir ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di Pulau Azure Monarch, Komandan Pasukan Ras Mayat, keturunan penguasa api dunia bawah, Wei Hua, yang melakukan yang terbaik untuk menerobos garis pertahanan ketiga, menoleh ke belakang. Saat dia melihat pilar angin hitam, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Wei Hua tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia tidak bisa mendapatkan kabar apapun dari Xia Feng sama sekali. Meskipun dia memiliki keunggulan, lawannya jauh lebih kuat dari yang dia duga. Ketika dia melihat pilar hitam, pikirannya langsung kacau balau. Dia berteriak, mundur, kembali ke pulau berpola hitam. Kami akan bertarung lagi di lain hari. Seketika, pasukan besar-besaran mundur seperti air pasang surut dan dengan cepat bergegas menuju pulau berpola hitam. Melihat pasukan ras mayat, yang berada di atas angin, mundur, para pembudidaya manusia merasa lega. Namun, mereka bingung, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Hanya Qin Wu yang mengerti. Ketika dia melihat pilar angin hitam yang terus-menerus, dia menghela nafas, orang itu benar-benar berhasil melakukannya, dia benar-benar menghancurkan kolam pemurnian mayat. Ketika Bai Wuxue, Ximen Bao, Feng Xingsheng, Hua Dao, dan Niu Deng, yang berdiri di samping Qin Wu, mendengar ini, mereka tercengang dan agak bingung. Namun, semua murid Sekte Langit Tertinggi bersukacita, merasa sangat bersemangat. Saudara senior Xiao Chen telah menghancurkan kolam pemurnian mayat. Perlombaan mayat telah selesai. Ayo kita kejar. Jin Lin tertawa keras saat dia memimpin petapa bela diri kelas rendah dari Sekte Langit Tertinggi untuk menyerang pulau berpola hitam. Saran ini segera membuat banyak orang bersemangat, mendorong mereka untuk mengikuti murid-murid Sekte Langit Tertinggi. Sekarang Xia Feng dan wakil penguasa pulau lainnya dikurung, otoritas tertinggi untuk garis pertahanan ketiga adalah Qin Wu. Dia tersenyum tipis sambil melambaikan tangannya agar pasukan bisa menyerang juga. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di bawah tempat yang dulunya adalah kolam pemurnian mayat di pulau berpola hitam, Xiao Chen berada dalam kondisi yang agak menyedihkan. Dia sama sekali tidak menyangka ledakan energi yang mengejutkan datang dari penghancuran formasi dengan metode seperti itu. Saat dia berada di titik nol lokasi ledakan, dia adalah orang pertama yang terkena gelombang kejut. Ledakan itu membuat jubah laut surgawi yang dia kenakan menjadi compang-camping. Dari kelihatannya,
mungkin tidak bisa diperbaiki. Organ dalam Xiao Chen berputar tanpa henti. Dia merasakan sesuatu yang manis di mulutnya saat dia memuntahkan seteguk darah hitam, dia terluka parah. Tubuhnya jatuh 2 kali di udara. Saat dia melepas jubahnya yang compang camping, dia melihat keempat tetua Kors Rache bergegas mendekat dan berpikir dengan getir pada dirinya sendiri, aku berhasil menghancurkan Kors Refining Pool. Namun, apakah saya bisa melarikan diri dengan selamat atau tidak masih menjadi pertanyaan. Namun, tanpa tekanan apapun, pedang dao miliknya tidak akan bisa terbentuk. Jika dia tidak dapat memahaminya di sini, dia akan mati demi tujuan mulia ini. Ini adalah pertarungan putus asa dalam menghadapi bahaya mematikan. Kamu sangat berani. Bisakah Anda memberitahu kami mengapa kematian di kolam pemurnian mayat tidak mengubah Anda menjadi mayat kering? Lelaki tua berjubah hijau, yang merupakan pemimpinnya, bertanya karena penasaran. Keempat tetua masing-masing mengendalikan mayat iblis kelas sage berkualitas tinggi untuk mengepung Xiao Chen. Mereka sangat tenang dan tidak terburu-buru mengambil tindakan terhadapnya. Cahaya bintang bersinar, langit cerah tampak sangat indah. Di tengah pancaran cahaya, Xiao Chen mengungkapkan senyuman. Dia menangkupkan tangannya di belakang punggung saat jubah putihnya berkibar dan menjawab dengan tenang, itu adalah rahasia Xiao ini. Tidaklah nyaman untuk memberitahu orang lain tentang hal itu. Maaf. Pria berjubah hijau itu tersenyum dingin dan berkata, Anda agak tenang. Yah, aku punya caraku sendiri untuk membuatmu berbicara. Menyerang. 3 tetua Kors Rache lainnya menyerang bersama dengan Demonic Kors mereka. Mereka masing-masing mengirimkan teknik bela diri balap mayat dengan ki kematian yang melonjak di atasnya. Segera, itu menutupi langit malam yang cemerlang, menghalangi pandangan segalanya. Sosok Xiao Chen goyah, tampak seperti pedang berharga yang terhunus. Cahaya terang keluar dari tubuhnya dan langsung menyebarkan ki kematian hitam, mengembalikan langit malam yang cerah. Bang, 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 Xiao Chen melemparkan 6 pukulan dengan cepat. Sosoknya goyah lagi. Setiap kali dia meninju, lampu pedang menyala. Angin bertiup dan menderu tanpa henti. Dia melawan semua gerakan para penggarap Kors Rache dan Demonic Kors. Ruang berguncang. 6 serangan gagal mendorongnya mundur. Dia masih mengeluarkan ketajaman yang tak tertandingi, tidak menunjukkan kelemahan apapun. Orang tua berjubah hijau itu mengerutkan kening dan berteriak, jangan menahan apapun. Pukul dia dengan kejam. Saya tidak yakin kita tidak bisa mengatasi ketajaman ini. Ketika 3 tetua lainnya mendengar pria berjubah hijau itu berteriak, mereka tidak lagi menahan apapun. Mereka mengirimkan ki kematian ke langit bersama dengan mayat iblis. Saat mereka menyerang, tampak seperti badai hitam yang muncul di langit. Xiao Chen langsung merasakan tekanan meningkat. Dia mengeluarkan keinginan guntur dan niat pedang yang 90% dipahami hingga batasnya. Meski begitu, dia tidak bisa mendapatkan inisiatif. Dia hanya bisa secara pasif melawan aliran serangan ganas. Darah keluar dari mulutnya, namun, senyuman tetap terlihat di wajahnya. Tekanan yang menggerogoti ini semakin mengasah ketajaman hatinya. Setiap teknik dan setiap gerakan seperti ujung pedang yang menusuk lawan Xiao Chen. Bahkan jika serangan beradu seimbang, serangan balasannya masih menimbulkan rasa sakit yang hebat seperti ujung pedang yang menusuk ke setiap bagian daging mereka. Tinju ilahi surga segudang, teknik pedang kesengsaraan petir, teknik pedang 4 musim, teknik pedang guntur bergegas, kemauan, niat pedang, tinju kunpeng, tebasan penakluk naga. Di bawah tekanan yang sangat besar, Xiao Chen dengan lancar mengeksekusi semua yang dia pelajari. Luka di tubuhnya semakin parah. Namun, pikirannya menjadi lebih jernih. Matanya cerah, menawan seperti batu permata dan bintang di langit malam. Pada suatu saat, Long Fei dan Kui Dou tiba dan berdiri diam di samping lelaki tua berjubah hijau itu. Mereka sangat terpesona saat menyaksikan Xiao Chen dan 3 tetua lainnya bertarung. Orang tua berjubah hijau itu tampak agak malu. 3 petapa bela diri kelas tinggi ras mayat dan 3 mayat iblis tidak diragukan lagi menekan Xiao Chen yang terluka. Namun, ketajaman Xiao Chen sepertinya tidak melemah. Sebaliknya, ketiga penggarap Kors Rache tampak agak takut dan tidak lagi berani berbenturan langsung dengannya. Saat mereka menyerang, mereka jelas ragu-ragu. Sampah, tegur lelaki tua berjubah hijau itu. Pakaiannya berkibar saat dia bersiap untuk melompat keluar dan bergerak secara pribadi. Long Fei mengulurkan tangannya dan meletakkan kipas lipatnya di bahu lelaki tua berjubah hijau itu. Dia berkata, apakah kamu tidak melihat cahaya bintang menimpanya? Dia jelas sedang mengalami metamorfosis. Mengapa kamu akan membantu? Kata-kata ini mengejutkan lelaki tua berjubah hijau itu. Dia mendongak dan melihat bintang-bintang mulia di langit malam yang luas mengirimkan setitik cahaya ke Xiao Chen karena suatu alasan. Seolah-olah pada saat ini, Xiao Chen memiliki pesona tak terbatas yang menarik semua cahaya ke dirinya sendiri. Keturunan Kaisar Biru Langit benar-benar sesuai dengan namanya. Tanpa diduga, dia berani menggunakan situasi kematian tertentu ini untuk memahami daunnya. Aku, Long Fei,
Ingin melihat bagaimana kamu menjalani metamorfosismu, bagaimana kamu layak mendapatkan cahaya bintang yang jatuh cinta padamu. Long Fei mengucapkan setiap kata. Semangat juang yang kuat berkedip-kedip di mata Long Fei yang berwajah putih dan terpelajar. Sepertinya dia mengeluarkan cahaya dari tubuhnya yang juga menarik cahaya bintang yang jatuh di malam hari. Malam tampak indah saat cahaya bintang yang berkilauan jatuh ke tanah. Saat cahaya bintang jatuh, pertarungan antara Xiao Chen dan 3 kultivator ras mayat petapa bela diri kelas tinggi semakin intensif. Jubah putih Xiao Chen menjadi berlumuran darah dan sangat compang camping. Ditki menyebar di sekitar lukanya, meninggalkannya berbintik-bintik hitam. Dia terhuyung-huyung seolah berada di ambang kehancuran. Namun, matanya seterang batu permata. Cahaya bintang membatasi tubuhnya saat ketajaman dalam dirinya diasah hingga 100 kali, 1000 kali, lebih tajam dari pedang paling tajam. Xiao Chen menunjuk, dan angin dingin bertiup. Salah satu lelaki tua Kors Rache yang dia hadapi merasakan lonjakan energi listrik di tubuhnya. Energi itu mengiris tubuhnya, rasa sakit yang hebat sulit untuk ditahan. Orang tua itu tidak ingin menderita terlalu lama. Jadi dia segera menarik diri dan meninggalkan yang lain untuk menangani hal ini. Xiao Chen memuntahkan darah dan segera merasa lebih nyaman. Tubuhku adalah pedang, pikiranku adalah pedang, akulah pedang, dan pedang itu adalah aku. Ketajaman saya tidak akan padam. Semangatku yang tajam akan berbenturan dengan langit, menghancurkan jalan-jalan yang sudah dilalui dan menghapus jalan-jalan samping. Bagi pedang dauku, kemauan tidak penting, kecemerlangan tidak penting. Pada akhirnya terletak pada ketajaman dan ketajaman. Pedang macam apa yang bisa menyebabkan seseorang merasa takut dari lubuk hatinya, menghalangi seseorang untuk saling bentrok. Hanya yang tajam dan tajam. Ketajamannya membelah besi seperti lumpur dan emas seperti air. Tentu saja, keinginan untuk menjadi destruktif dan tidak dapat diblokir. Pikiran Xiao Chen menjadi semakin jernih. Cahaya bintang dari langit tampak memadat, berubah menjadi titik-titik cahaya yang turun dari langit. Matanya cemerlang seperti bintang, seterang pedang. Tidak ada yang berani meremehkannya. Xiao Chen telah mendorong kembali seorang lelaki tua Kors Rache dengan 1 poin. Tak lama kemudian, 2 pria lainnya juga menjadi takut akan ketajaman ini, takut untuk berhadapan langsung dengannya. Jadi mereka sekarang hanya mengirim mayat iblis mereka ke depan. Melihat Xiao Chen berlumuran darah, sebuah rencana muncul di hati ketiga lelaki tua itu. Xiao Chen ini sudah terluka. Dia mengandalkan ki kematian dalam jumlah besar untuk meledakkan formasi pemurnian mayat dan menderita luka parah. Kini, Xiao Chen menderita serangan tiada henti yang memperparah luka-lukanya, meski ia tetap bersemangat. Jelas sekali, dia berada di ambang kematian. Ketiga lelaki tua itu ingin segera membuang Xiao Chen. Namun, setiap kali mereka bentrok, cahaya listrik yang tajam menembus tubuh mereka, menimbulkan rasa sakit yang hebat yang menembus jauh ke dalam hati mereka, hingga ke kedalaman jiwa mereka. Bagaimana mereka berani terus bentrok secara langsung? Bagaimanapun, ini adalah orang yang akan mati. Orang-orang tua ini tidak ingin memaksakan diri dan terlalu menderita. Jadi mereka mulai berpikir untuk hanya menggunakan mayat iblis untuk menyerang Xiao Chen dan sekarang membatasi diri pada serangan dangkal. Ketika lelaki tua berjubah hijau melihat pemandangan ini, dia menjadi semakin marah. Dia meraung marah beberapa kali. 3 lelaki tua lainnya pura-pura tidak mendengar, melanjutkan apa yang mereka lakukan. Mereka tidak berusaha untuk mengalahkan musuh mereka atau mengurangi ketajamannya, perlahan-lahan melemahkan Xiao Chen. Ketika Xiao Chen melihat ini, dia tertawa terbahak-bahak, tawanya mengandung rasa tidak senang yang tiada habisnya. Arahannya memang benar, dia hanyalah satu inspirasi yang kekurangan sesuatu agar pedang daunnya dapat mencapai penyelesaian. Suatu saat, banyak kapal perang berkumpul di langit di atas pulau berpola hitam. Wei Hua yang pertama tiba, tertegun lama saat melihat pemandangan cahaya bintang jatuh. Cahaya bintang menghujani, tampak seperti banjir bunga surgawi. Tanda-tanda keberuntungan memenuhi langit. Fenomena misterius seperti itu biasanya hanya terjadi pada karakter utama atau seseorang yang bisa menjadi salah satunya. Langit malam berwarna hitam pekat bertabur bintang. Ini hanya pemandangan biasa. Namun, dengan bintang-bintang di langit yang tiba-tiba menyinari satu orang, ini menjadi pemandangan yang luar biasa. Yang menyusul setelahnya adalah pasukan yang dipimpin oleh Jin Lin. Setelah itu, Huang Pu Feng dan kelompoknya dari kamp utama Istana Dewa Bela Diri, serta orang-orang dari Gerbang Langit Berlumpur, juga tiba. Semua faksi utama di Dragonwood Star telah berkumpul. Semua perhatian terfokus pada Xiao Chen yang goyah, yang ketajamannya semakin tajam. Hujan cahaya bintang. Mengapa ada cahaya bintang yang jatuh? Apa yang sedang terjadi? Xiao Chen tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Apa yang sedang dilakukan Tuan Huang Pu Feng? Kenapa dia tidak memberi perintah untuk membantu? Ketika murid-murid Sekte Langit tertinggi di kapal perang Gerbang Naga melihat Xiao Chen yang berlumuran darah, mereka panik. Namun, berdasarkan apa yang dikatakan para senior, ini adalah kesempatan Xiao Chen. Dia harus menanggungnya sendiri.
Para murid Sekte Langit Tertinggi hanya bisa berhenti dan terus menonton dengan cemas setelah mereka mengetahuinya. Penampilan Xiao Chen saat ini membuat mereka sulit untuk bersantai. Jika tubuh Xiao Chen tidak dapat bertahan sampai ia menyelesaikan pemahamannya dan mengalami metamorfosis, hanya kematian yang menantinya. Jika dia jatuh di sini, dunia tidak akan pernah mendengar nama Xiao Chen lagi. Long Fei yang terpelajar dan berwajah putih dengan lembut mengipasi dirinya dengan kipas lipatnya. Dia berkata tanpa ekspresi, dia tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan besar ini. Memahami Dao melalui bahaya fana memang berarti memahami kematian diri sendiri. Mungkinkah dia belum mengetahui bagian terakhirnya? Kui Dou tahu betapa luar biasanya acara ini. Dia berkata dengan cemberut, ini terlihat sangat misterius. Saya pikir orang ini ingin menempuh jalan yang belum pernah dilalui siapapun sebelumnya, menggunakan tubuhnya sebagai pedang, menggunakan pikirannya sebagai pedang. Namun, dia tidak dapat menemukan titik terobosan, titik yang benar-benar dapat memicu pengembangan seluruh tubuh. Itu benar, kedua orang ini sedang membicarakan kesulitan Xiao Chen saat ini. Dia sudah mengetahui bahwa kunci dari pedang Dao-nya terletak pada ketajaman dan ketajaman. Namun, tujuan akhir dari pedang Dao ini sangat kabur. Dia membutuhkan titik ini untuk menyatukan semuanya. Sederhananya, Xiao Chen harus memberi nama pada pedangnya Dao. Dalam istilah yang lebih rumit, nama ini harus mengandung berbagai arti. Setelah ditetapkan, hal itu tidak dapat diubah. Itu akan selamanya terkunci di kedalaman jiwanya, menyatu dengan seluruh Dao surgawi.